calon pelatih Manchester United Ruben Amorim berhasil menundukkan Pep Guardiola ketika Sporting Lisbon menang telak 4-1 atas Manchester City di fase Liga UEFA Champions League Rabu 6 November 2024 pukul 3 dini hari. Kemenangan Sporting atas City ini membuktikan bahwa pelatih Ruben Amorim memiliki kapasitas mumpuni dengan menerapkan filosofi sepak bola yang berkarakter. Kemenangan ini juga bisa dijadikan modal penting bagi dirinya untuk melatih skuad Manchester United yang siap bersaing dengan pelatih juara Premier League Pep Guardiola. Menggunakan formasi 3-4-3 yang efektif diterapkan pada laga Sporting melawan Manchester City, asuhan Pep Guardiola. Filosofi sederhana Amorim dengan menggunakan 3 bek tengah sebagai pemain belakang dan 2 fullback-nya menjadi bek sayap yang mendampingi 2 gelandang pivot. Pelengkapnya adalah trio penyerang yang terdiri dari 2 winger dan 1 orang striker tunggal yang berperan sebagai nomor 9 yang beroperasi di area penalti lawan. Dalam laga malam itu, Sporting Lisbon hanya memiliki penguasaan bola sebesar 33% dibandingkan City yang mendominasi dengan 67% ball position. Sudah pasti, dengan dominasi seperti itu, City memiliki peluang lebih besar dibandingkan tuan rumah Sporting Lisbon. Skuad asuhan Pep Guardiola ini berhasil menciptakan 20 peluang tembakan ke gawang Sporting, tetapi hanya 6 tembakan yang tepat sasaran. Bandingkan dengan Sporting yang hanya memiliki total 9 peluang tembakan ke gawang City, dengan 6 tembakan diantaranya tepat sasaran. Efektivitas serangan mereka mencapai persentase lebih tinggi dari pasukan City. Dari 4 gol Sporting tersebut ada 2 gol yang menunjukkan keberhasilan serangan balik cepat, sedangkan 2 gol lainnya lahir dari titik penalti. Pasukan asuhan Amorim ini juga berhasil menciptakan 11 clearance komplit dari 18 kesempatan melakukan penyelamatan di area gawang mereka. Hasil itu adalah presentasi yang cukup tinggi dari sisi keberhasilan kemampuan bertahan lini belakang. Lini belakang Sporting juga berhasil melakukan 8 kali blocking terhadap ancaman tembakan pemain-pemain City di area penalti tuan rumah. Sementara kiper Franco gemilang melakukan aksi penyelamatan gawang mereka sebanyak 5 kali saving dari ancaman peluang emas yang dimiliki oleh para penyerang City. Hasil ini bisa menjadi catatan penting bagi dirinya sebelum pada pekan depan mulai membesut pasukan Manchester United untuk berkompetisi di Premier League. Ya, para pemain MU mulai punya rasa ingin tahu dan sudah bersemangat untuk melihat apa yang akan dibawa Ruben Amorim. Bahkan, rekrutan musim panas Manuel Ugarte memiliki wawasan langsung yang unik tentang Ruben Amorim karena sebelumnya dia sempat bermain di bawah arahannya di Sporting. Kondisi ini akan membantu ambisi Ugarte untuk memantapkan dirinya sebagai bagian penting dari tim MU, sekaligus membantu Amorim karena sudah sangat akrab dengan ide-idenya. Kepada media Portugal Record, Ugarte menjelaskan bahwa ia sepenuhnya mengerti mengapa penggemar Sporting kecewa melihat Amorim pergi di tengah keinginannya untuk tantangan baru. Amorim sendiri langsung menciptakan sejarah setelah menjadi pelatih Manchester United termuda sejak Sir Matt Busby. Ia juga datang dengan rekam jejak yang sudah terbukti di negaranya. Satu-satunya manajer Sporting sejak 1953 yang memenangkan beberapa gelar liga bersama klub tersebut. Bahkan, di tangan Amorim, Sporting membuka gelar puasanya selama 19 tahun. Ya, nama Ugarte adalah salah satu nama hasil polesan Ruben Amorim di Sporting. Amorim di musim 2021-2022 membeli satu gelandang muda dari klub Portugal yakni Manuel Ugarte. Pada saat itu Ugarte masih sangat muda, berusia 19 tahun. Setelah direkrut Amorim pada musim pertamanya, Ugarte tampil pada posisi gelandang, namun tak jarang ia juga tampil secara bergantian dengan Valinya maupun Nunes. Di posisi gelandang bertahan itu tak disangka Ugarte menjelma menjadi seorang gelandang bertahan kokoh di sistem double pivot. Amorim mirip apa yang diperagakan oleh Valinya. Pemain yang dibeli dari klub entah berantah tersebut kemudian mampu menjadi metronom
lini tengah Sporting sepanjang musim 2022-2023. Berkat polesan Amorim ini, talenta Ugarte diminati klub besar. Benar saja, Ugarte lebih cepat meninggalkan Sporting karena di tahun 2023 dibeli PSG dengan mahar mencapai 60 juta euro. Kemudian, kini Ugarte juga dibeli Manchester United di bawah kepelatihan Ten Hag. Nama selanjutnya Victor Gyökeres. Ini yang menjadi ikonik Amorim karena dengan kejelian Amorim mencari bakat bertalenta, Gyökeres disulap menjadi permata. Siapa sangka Gyökeres ini sebelumnya hanya bermain di level Championship bersama Coventry City. Kepercayaan pelatih baru MU pada kemampuan Gyökeres membuat sang pemain tambah gacor sebagai seorang striker tunggal. Bukan main-main, selain kecepatan dan finishing, ia juga mahir dalam duel 1 lawan 1. Nah, bukan tak mungkin, cepat atau lambat ia akan hijrah ke klub besar mengikuti pelatihnya ke MU. Bagaimana kalau menurut kalian? Setuju nggak nih? Pelatih baru yang ditunjuk, Ruben Amorim, diharapkan mampu membawa filosofi permainan yang segar, berfokus pada pengembangan pemain muda dan memperkuat lini pertahanan. Di sisi lain, penyerang utama tim menunjukkan performa yang meningkat, mencetak gol secara konsisten. Berdasarkan pengalamannya, ada 3 area utama di mana Ruben Amorim diyakini akan membuat perubahan besar di Old Trafford. 1. Pendekatan taktik 3-4-2-1. Sebagai salah satu pelatih yang menerapkan formasi 3 back di awal karirnya, Amorim sangat mengandalkan pendekatan taktik 3-4-2-1. Di Sporting, dia menggunakan taktik ini dengan fleksibilitas yang memungkinkannya beradaptasi dengan berbagai situasi. Taktik ini seringkali bisa berubah menjadi 3-4-3 dengan 2 pemain sayap atau 3-5-2 di beberapa pertandingan. Namun, pondasi 3 back selalu menjadi dasar permainan Sporting di bawah asuhan Amorim. 2. Percaya pemain muda. Ruben Amorim adalah manajer yang sangat menghargai bakat muda dan bisa membantu mereka. Di Sporting CP, dia berhasil mengembangkan talenta muda meskipun klub dalam keadaan sulit. Di Manchester United, Amorim dapat melanjutkan pendekatan ini dengan mengembangkan pemain muda seperti Alessandro Garnacho, Kobbie Mainoo, dan Amad Diallo sembari melirik bakat-bakat muda lainnya yang belum terpanggil untuk membuktikan diri. 3. Menjaga penguasaan bola. Gaya permainan Sporting yang dipimpin Amorim sangat mengutamakan penguasaan bola. Timnya terkenal dengan pendekatan yang hati-hati dan efektif dalam mengendalikan jalannya pertandingan, di mana mereka rata-rata menguasai 60% bola setiap pertandingan. Amorim juga dikenal dengan gaya permainan yang minim resiko, di mana Sporting lebih mengandalkan umpan pendek yang akurat dengan presentase keberhasilan mencapai 84,1% dalam pertandingan liga. Selain menguasai bola, Ruben Amorim juga mendorong timnya untuk menekankan lawan di sepertiga atas lapangan agar segera merebut bola kembali. Strategi ini akan membuat United lebih aktif dalam menyerang dan menekan lawan. Sebuah perubahan yang signifikan dari pendekatan Erik ten Hag yang lebih sering mengandalkan serangan balik. Jadi bagaimana kalau menurut kalian?